Talk Show, Joper Talk Show. Joper Talk Show di SMKN 1 Maja. Dan di sini kita kedatangan narasumber dari OSIS. Dari OSIS. Boleh perkenalkan? Boleh perkenalkan diri. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Perkenalkan, nama saya Dede Dea Sapitri, biasa dipanggil Dea. Saya dari kepengurusan OSIS dan sebagai panitia Job Fair 2023 juga. Saya dari kelas 11 RPL 4. Pak, sebelum lebih jauh ya, pengalaman kamu belajar di SMK itu bagaimana sih selama ini? Izin menjawab ya. Pertama saya masuk ke SMK itu kan udah mulai tatap muka gitu, jadi saya nggak ngerasain yang namanya daring-daring gitu karena udah mulai normal. Terus juga saya pas masuk SMK itu kurikulum merdeka angkatan pertama, jadi saya merasakan gimana sih pas awal masuk tapi udah kayak banyak project-project gitulah, kayak misalkan dari pelajaran-pelajaran yang banyak prakteknya seperti itu pengalamannya. Ya. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa? Saya ngambil jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Boleh tahu kenapa masuk jurusan RPL? Pertama saya masuk jurusan RPL itu karena emang saya suka juga gitu ya. Terus juga saya mau memperdalam lagi kayak perangkat lunak seperti komputer gitu dan lain-lain. Terus juga saya merasa kalau misalkan saya ngambil jurusan RPL, saya lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan lebih paham lah tentang IT gitu. Nah, kan udah masuk ke sekolah ya. Nah, kenapa bisa tertarik ke organisasi OSIS? Kenapa? Izin menjawab ya. Ya. Pertama saya tuh emang apa ya? Jadi dari SMP-nya juga ikut gitu. Ikut. Jadi kalau misalkan saya gak ikut tuh kayak ada yang kurang aja gitu. Ya. Udah terbiasa aktif, Biasa iya. berorganisasi Ya, gitu biasa ya. berorganisasi gitu. Kayak misalkan kalau misalkan apa ya? Gak ikut tuh kayak ini bukan Dea gitu. Ya, gitu. Soalnya suka juga, terus emang kayak yang pengen apa ya? Jadi waktu yang luang itu pengen diisinya sama yang hal-hal Kegiatan positif positif, gitu. ya, Organisasi kan lebih positif juga dan benefitnya itu bisa berpengaruh ke diri kita juga gitu, dan ya bisa apa ya? Kita bisa banyak belajar di organisasi tersebut. Ya salah satunya organisasi siswa intersekolah. Ya. Terus apa sih alasannya lebih memilih kan organisasi di sekolah itu banyak ya? Ada Paskibra, DA dan lain sebagainya. Kenapa lebih memilih OSIS? Apa ikut DA juga? Izin menjawab ya. Pertama milih OSIS tuh karena OSIS kan intrasekolah gitu. Jadi kita ikut berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang memang contohnya seperti Job Fair ini kan kita juga ikut kepanitiaannya gitu. Jadi kita tahu lah gimana kegiatan Job Fair tuh seperti apa, minimalnya kita mengetahui gitu. Itu untuk OSIS itu. Kalau misalkan organisasi lainnya ya saya juga ikut Dewan Ambalan gitu karena saya ikut pramuka itu memang sedari kecil, dari TK juga udah aktif di pramuka, jadi nggak bisa. Waduh. Udah anak alam banget nih. Jadi udah sama juga kayak yang kalau nggak pramuka tuh kayak gimana gitu. Kak, ini pas dulu yang menang juara pramuka loh Kak. Oh, yang di Kak, Jakarta. ini. Wow, Ya. Masya Allah. Acara apa sih yang di Jakarta? Boleh kasih tahu teman-teman, mungkin ada yang boleh belum tahu. Ceritain gitu gimana bisa Oke. sampai situnya. Titik sana. Ya. Sampai detik. Jadi itu tuh sebenarnya kegiatan perkemahan pertemuan seluruh pramuka penegak se-Indonesia atau tingkat nasional, dan kebetulan dari kita itu mewakilkan mengikuti seleksi itu 8 orang. Cuma qadarullahnya saya aja yang lulus gitu. Waduh. Jadi saya lulus dan berangkat ke Jakarta Timur itu selama kurang lebih 8 hari di sananya, dan proses kayak misalkan pelatihan di Kuarcap Majalengkanya itu hampir kayak 2 bulan gitu.
dan kegiatannya itu memang seluruh Indonesia ada, semua provinsi juga ada gitu. Jadi saya bertemu dengan ya orang-orang dari berbagai provinsi, dari nasional dan ada yang dari internasionalnya juga seperti Malaysia, Jepang dan India seperti itu merupakan pengalaman puncak saya di Pramuka itu sampai mencapai nasional gitu. Alhamdulillahnya saya merasa senang sekali. Terus kan kalau kita sebagai anak organisasi pasti banyak banget siswa-siswa yang kalau istilah kasarnya nggak boleh. Kenapa sih mau jadi babu? Kenapa sih atau apa-apa gitu? Terus apa sih pengertian kamu untuk siswa-siswa bahwa OSIS itu Bukan kita babu, ngikut OSIS atau organisasi apa itu kita itu bukan babu gitu. Bukan babu sekolah Gitu. Sama ajak dong siswa-siswa mungkin masih belum paham tentang keorganisasian seperti itu. Nah, itu tuh sebenarnya mindset yang harus dirubah gitu. Di setiap sekolah harus dirubah bahwa OSIS itu memang bukan babu ya. Kalau menurut saya, OSIS itu suatu kebanggaan dan kehormatan kita gitu sebagai siswa yang dimana saya selalu mengingat kata-kata dari pembina OSIS saya yaitu Pak Dendi Juliansah. Dia berkata dan selalu mengingatkan kita bahwa kita pengurus OSIS adalah orang yang paling dewasa di antara yang dewasa, orang yang paling terbaik di antara yang baik. Betul. Seperti Betul. itu. Jadi kalau misalkan menyebutkan bahwa OSIS itu babu, itu sangat salah. Karena pada dasarnya jika semua kegiatan dan tidak dibantu oleh pengurus OSIS akan terasa berkurang. Tetap saja pengurus OSIS itu diperlukan, apalagi di kita yang sekolahnya itu siswanya kan banyak banget gitu ya. Jadi gak mungkin kan kalau misalkan guru-guru yang benar-benar turun tangan pastinya akan memerlukan pengurus OSIS juga gitu. Seperti itu. Wah, hebat banget ya Kak ya? Ya hebat banget, prestasinya juga udah Panjang banget ya. tingkat nasional gitu, udah bisa ke internasional ya. Amin. Oke, flashback lagi ke belakang, kenapa lebih memilih SMK daripada SMA? Ya. Pertama, saya mikirnya gini, kalau ke SMK itu gak membosankan gitu, banyak prakteknya. Kalau misalkan ke SMA itu Banyak ya teori. kayak ya soalnya kan kalau misalkan SMK itu kan kejuruan gitu. Jadi kalau misalkan kayak saya yang ngambilnya jurusan RPL, berarti saya memperdalam ilmu-ilmu IT-nya juga gitu, kayak komputer kayak gitu. Terus ada prakteknya juga dan 80% lulusan SMK itu bisa langsung bekerja gitu, siap bekerja dan kuliah juga bisa gitu. Jadi kuliah siap, kerja juga siap. Nah, sekarang kan lagi dilaksanakannya Joper. Berkaitan dengan SMK. SMK tuh dipersiapkan untuk siap langsung terjun ke dunia kerja. Nah, menurut kamu seberapa penting sih acara Joper ini gitu menurut kamu teh? Kalau menurut saya sih sangat penting ya, karena di luar sana pasti banyak kakak-kakak yang lulusan dari SMK, bukan dari SMKN 1 Maja aja, tapi dari SMK yang lain juga, yang memang ada yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang memang kayak yang misal lamar ke sini susah, lamar ke sini susah, kan kasihan kan kalau misalkan kita mengadakan kegiatan job fair seperti ini, mereka tuh kayak yang mudah gitu, mereka tinggal datang aja ke kampus SMK Negeri 1 Maja seperti yang kita lihat pada hari ini, banyak yang melamar dan itu mempermudah untuk para kakak-kakak yang belum dapat pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Oke, berarti bagus banget ya acara job fair ini untuk teman-teman alumni yang sudah lulus yang belum punya pekerjaan. Gitu. Kesan. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa pesan atau saran yang ingin disampaikan oleh siswa buat kedepannya gitu? Untuk kesan-kesan kamu untuk para alumni atau motivasi sama teman-teman yang lainnya juga. Buat teman-teman. Ya, Ya, pesan atau kesan. Pesannya kayak gini ya, kita tuh harus selalu dan tetap menjadi diri kita sendiri gitu. Gak ada suatu hal yang gak berharga.
bahkan sampah saja ketika dikasihkan ke rongsokan itu bisa berharga gitu. Jadi kita tuh selalu berharga sebenarnya. Ketika orang lain tidak memberikan harga kepada kita, maka kita sendiri yang menghargai diri kita. Karena pada dasarnya ketika kita menghargai orang lain akan menghargai kita. Seperti itu untuk pesannya. Dan juga tetap semangat kepada kakak-kakak yang udah lulus juga. Kalau semisalkan dari hasil job fair ini tidak memberikan hasil yang diinginkan ataupun kayak sedikit kecewa, itu bisa diminimalisirkan. Kegiatan job fair itu banyak lagi ya di SMK lain juga gitu. Jadi tetap semangat. Dan untuk siswa-siswa juga saya memberikan apresiasi ya, karena pada kegiatan job fair ini kan ada bajar. Nah, siswa-siswi itu benar-benar kayak antusias. Saya senang banget, jujur saya sebagai pengurus OSISnya senang banget. Mereka kayak dari kemarin tuh antusias bikin ini, ngedekor tempat bajarnya dan lain sebagainya. Saya merasa senang. Dan untuk kesan pertama, saya berterima kasih kepada AA di sini yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk talk ini gitu. Saya merasa senang dan merasa kayak yang pokoknya saya merasa senang gitu. Dan untuk kesan kegiatan job fair ini, saya sangat merasa bahwa job fair ini memang begitu penting, seperti itu. Terima kasih. Wow, ini inspirasi buat teman-teman semua yang masih belajar ya. Dan selaku kita berdua. Dan kita juga banyak belajar dari kakak Dea ini. Dea. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Dan Silakan. boleh. Cukup sekian, mohon maaf ya. Terima kasih juga sudah memberikan waktu kepada saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.